Hai semua, aku Alia. Jadi kali ini aku mau ngulas sebuah film berjudul Kukira Kau Rumah. Namanya Niskala. Seperti magnet pada umumnya, Kala hanya bisa menarik. Dan aku tak kuasa untuk tidak tertarik. Sok deep banget sih. Woi bro, orang santai! Gak ada yang minta pendapat lo sih, sorry. Tanpa lo minta gue boleh dong berpendapat. Kecuali lo Orba. Dari dulu sampai sekarang saya belum pernah lihat di mana orang tuanya berada. Atau janjian dia anak haram. Loh, kita mau kemana? Kuburan. Dih, nggak paham. Rambutan basi. Yakin Pram yang nyanyi. Waktu itu dia nyanyi, pengunjung pada kabur. Ada dawai-dawai yang tak bisa dipetik. Lo selalu gitu ya? Sesepi itu hidup lo? Sekarang enggak. Oke, Prilly Latuconsina dan Yani Damayanti mempersembahkan film drama psikologis dengan durasi 1 jam 30 menit yang ditulis oleh Monty Tiwa, Imam Salimi, dan Umay Shahab, dan disutradarai oleh Umay Shahab sendiri yang berjudul Kukira Kau Rumah. Film yang dirilis pada tanggal 3 Februari 2022 kemarin tembus 300.000 penonton dengan waktu 2,5 hari sejak hari pertama tayang. Kukira Kau Rumah bercerita tentang sikap Niskala yang berubah menjadi emosi secara drastis dan konstan setelah ia jatuh dari atap rumah dan membentur kepalanya. Saat remaja, Kala terdiagnosa gangguan bipolar. Hal ini yang membuat ayahnya, Dedi, sangat protektif, sehingga ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan hanya bisa bergaul dengan Dinda dan Octavianus, teman-temannya sejak kecil yang bisa Dedi percaya. Namun, ketika ayahnya keluar untuk bekerja, Dinda dan Octavianus selalu mengajaknya untuk kuliah dengan sepengetahuan ibunya, Mela. Suatu hari di kampus, seorang murid bernama Pram melihat Niskala dan jatuh cinta padanya. Pram sendiri bekerja sebagai pelayan di kafe bernama Antologi. Dan juga ia gemar membuat musik akustik. Suatu hari, Dinda dan Octavianus ditegur oleh Mela karena keberadaan Niskala yang semakin jarang di rumah. Lalu Octavianus memarahi Niskala karena selalu bersama Pram dan memukul Pram, membuat amarah Niskala terpicu. Hingga suatu hari, Pram menemui Niskala di kamarnya atas persetujuan Mela dan mengajaknya untuk keluar. Ketika mereka bernyanyi di Antologi, Dedi kebetulan tidak bekerja dan mengajak Mela berkencan ke Antologi. Mengira band lain yang tampil. Melihat Niskala dan Pram, Dedi langsung mengajar Pram. Mela meminta Dedi untuk meminta maaf, tetapi ia tidak mau. Pram mendekati Niskala, ia siap mati bersamanya. Namun, Pram melompat dengan sendirinya, dan ia mati sendiri. Hingga suatu saat, Niskala mengunjungi rumah Pram dan disambut oleh ibunya. Ibunya mengatakan bahwa selama ia pergi, Pram selalu mengirim pesan yang mendeskripsikan perasaannya terhadap Niskala. Dan setelah Niskala mendengarkan pesan pertama, Niskala mendengar suara Pram memanggil namanya dari belakang. Nah, menurutku film ini punya alur yang cukup menarik, sorotan dan detailnya juga bagus, lagunya juga menenangkan. Tapi sedihnya ada beberapa bagian yang mengandung kata-kata kasar yang mungkin bikin kaget penonton, kayak di luar ekspektasi aja bakal ada kata-kata kasar yang lumayan. Sama beberapa plot twist terutama ending pada film ini yang mungkin bikin penonton cukup bingung dan harus mikir dulu buat endingnya tuh maksudnya kayak gimana. But overall film ini bagus karena feelnya dapet dan mungkin bisa sampai nangis nontonnya. Jadi film ini ku rekomendasiin ke kalian buat ditonton di bioskop. Jangan bajakan, apalagi sampai pamer ke sosmed. Oke? Nah, kurasa cukup sampai sini buat aku ngulas filmnya. And see you. Everything is gonna be fine.